oleh siswa melalui kegiatan
sehingga dalam belajar kalian itu menurunnya nilai prestasi akademik, lalu juga susah mengelola waktu yang baik dan juga menunda-nunda pekerjaan. Sehingga dalam manajemen waktu ini kalian mungkin untuk bisa melakukan prioritas tugas, terus tidak menunda pekerjaan. Adapun dalam mengikuti kegiatan kali ini itu ada manfaatnya. Yang pertama itu meningkatkan disiplin dan tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas tepat waktu. Lalu yang kedua dapat membantu kalian dalam memprioritaskan pekerjaan. Lalu yang ketiga itu dapat mengurangi stres dan menambah konsentrasi kalian dalam belajar. Lalu dalam proses kegiatan pembelajaran kali ini itu ada asas-asas dalam sebuah konseling. Yang pertama itu ada asas kegiatan, di mana kalian harus berperan aktif dan berpartisipasi dalam mengikuti kegiatan kali ini. Lalu yang kedua itu ada asas keterbukaan, di mana kalian harus memiliki sikap terbuka dalam mengikuti kegiatan kali ini. Lalu yang ketiga itu ada asas penormatifan, di mana diharuskannya proses konseling ini sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. Dan yang terakhir itu asas keempat adalah asas yang penting dalam sebuah konseling, yaitu asas kerahasiaan, di mana data atau informasi yang saya dapatkan dari kalian itu akan saya jaga kerahasiaannya. Lalu ada tata laksana dalam mengikuti kegiatan kali ini. Yang pertama itu ada ceramah. Nanti saya akan menjelaskan tentang manajemen waktu tadi. Terus yang kedua itu ada diskusi, yaitu tanya jawab. Lalu yang ketiga itu ada tugas project. Oke, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kali ini, kita ice breaking dulu ya. Oke, kita mulai ice breaking dulu ya sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini. Jadi kalau saya
ada guru-guru dalam menyelesaikannya. Lalu ada teknik manajemen waktu. Jadi menurut Ji terdapat 4 teknik manajemen waktu dalam belajar. Itu yang pertama, menentukan 2 hingga 4 mata pelajaran setiap hari. Jadi kalian bisa tentuin tuh mana yang kalian sukai dulu pelajarannya. Misalnya kalian suka MTK, nah kalian belajar dulu tuh MTK. Terus pokoknya sehari itu bisa 4 mata pelajaran. Lalu yang kedua ada mengatur urutan belajar berdasarkan tingkat kesulitan dan waktu terbaik belajar. Jadi kalian bisa mengerjakan tugasnya itu dari yang paling menurut kalian sulit aja. Misalkan yang matematika, kalian prioritaskan matematika terlebih dahulu. Lalu yang ketiga itu menyesuaikan durasi belajar agar tidak terlalu singkat atau lama sesuai kemampuan individu. Jadi kalian bisa menyesuaikan durasi belajar. Misalkan durasi belajar kalian selama sejam, belajar dulu baru kalian bisa seling dengan 30 menitnya dengan bermain gadget sebentar. Terus habis itu fokus lagi belajarnya. Itu teknik manajemen waktu yang baik. Lalu yang keempat itu belajar intensif, terutama pada pelajaran yang sulit agar lebih mudah dipahami. Lalu ada pentingnya manajemen waktu. Jadi seorang siswa memanfaatkan manajemen waktu yang baik dengan membuat jadwal belajar harian yang seimbang antara waktu belajarnya, istirahat, dan kegiatan pribadinya. Berdasarkan penelitian Nur Hayati dan Salim tahun 2022 dalam jurnal pendidikan dan pengajaran, siswa menggunakan teknik prioritas tugas dan menetapkan target belajar harian menunjukkan peningkatan konsentrasi dan prestasi akademik. Siswa tersebut belajar mata pelajaran yang sulit itu di pagi hari saat kondisi tubuh yang masih segar, serta menggunakan waktu malam untuk mengulas materi dan merencanakan kegiatan esok harinya. Jadi kalau belajar itu di pagi hari itu dalam keadaan kita yang masih sehat, itu masih bugar, itu masih bisa fokus. Tapi kalau udah siang pasti udah ngantuk kan kalian? Iya nggak? Lalu ada pedoman manajemen waktu. Siswa diharapkan agar dapat menyusun pedoman waktu belajar dan konsisten dalam menjalankan waktu yang telah dijadikan pedoman. Pedoman pokok manajemen waktu yang harus dipahami. Lalu selanjutnya itu ada pedoman manajemen waktu. Jadi siswa diharapkan dapat menyusun pedoman waktu belajar yang baik dan konsisten dalam menjalankan waktu yang telah dijadikan pedoman. Pedoman pokok manajemen waktu yang harus dipahami dan diterapkan siswa adalah cara mengelompokkan waktu untuk belajar. Siswa diharapkan dapat merencanakan dan menetapkan waktu belajar setiap hari agar terbiasa dengan jadwal yang telah dibuat sehingga siswa dapat memanfaatkan waktu dengan baik. Lalu ada cara efektif dalam manajemen waktu. Yang pertama itu prioritaskan tugas yang paling penting. Lalu buat sebuah jadwal. Yang kedua itu buat sebuah jadwal yang mudah diterapkan. Jadi kalian bisa kayak kemarin bikin to-do list gitu, biar kalian bisa mengatur waktu yang baik. Yang ketiga, hindari fokus pada banyak tugas sekaligus. Jadi jangan suka menumpuk-numpukin tugas. Kalian bisa ngerjain dulu yang menurut kalian paling gampang atau paling sulit untuk dikerjakan. Jangan ditumpuk-tumpukin, nanti jadi kalian stres kan. Biasanya kalau tugas ditumpuk-tumpukin terus bingung ngerjain tugasnya mau yang mana dulu. Nah, yang
Itu mengapa manajemen waktu sangat penting dalam mencapai waktu belajar yang selama Jadi dalam manajemen waktu belajar kenapa penting itu karena kalian bisa mengelola waktu dengan baik secara teratur dan terencana. Dengan kalian bisa mengatur waktu kalian dengan baik, kalian bisa memprioritaskan tugas kalian, terus juga waktu kalian antara pribadi, istirahat, dan kegiatan belajarnya. Jadi dengan kalian mengelola waktu yang baik itu kalian bisa mencapai hasil belajar yang baik. Bagaimana? Lalu apakah ada lagi yang ingin bertanya? Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Dr. Indi Nurjono. Saya ingin bertanya bagaimana cara menjaga keseimbangan antara belajar dan istirahat agar hasil belajar optimal. Oke, baik. Jadi dalam manajemen waktu yang baik, mengatur waktunya itu kalian bisa belajar selama 45 menit atau sampai 60 menit itu untuk belajar dulu, lalu diselipkan dengan beristirahat itu 10 sampai 15 menit, sehingga pola dalam mengelola waktu yang baik kalian juga bisa tersusunlah manajemen waktu yang baiknya. Selanjutnya apakah ada lagi yang ingin bertanya? Oke, silakan. Nama saya Sifra Kusumsebila. Saya ingin bertanya, bagaimana cara kita dapat menentukan prioritas belajar yang efektif? Oke, baik. Jadi dalam menentukan apa tadi manajemen prioritas belajar yang baik, jadi kalian bisa fokus dengan tugas yang sulit atau yang kalian pahami terlebih dahulu, itu biar lebih mudah dalam mengerjakan tugasnya. Lalu sehabis kalian mengerjakan tugasnya itu, kalian bisa lanjut lagi ke pekerjaan tugas yang lainnya, itu bisa lebih optimal. Bagaimana? Oke, selanjutnya kegiatan kita adalah tugas project. Jadi kalian membuat to-do list jadwal kalian hari ini. Itu dikreatifin ya. Jadi habis itu nanti kalian presentasiin ke depan teman-teman kalian. Habis itu dikumpulkan. Oke, apakah sudah paham? Ayo siapkan kertasnya.
duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan kegiatan sehari-hari saya. Saya bangun jam 4 subuh, terus langsung mandi, habis mandi sholat, selesai sholat merapikan buku, baju dan makan pagi. Terus sesudah itu langsung berangkat sekolah, sampai sekolah jam 6:08 dan menunggu pelajaran yang ingin dipelajari. Lalu guru datang, pelajaran dimulai sampai jam 9:10 istirahat. Habis istirahat lanjut pelajaran sampai jam 11:30. Lalu sholat zuhur dan selesai sholat zuhur lanjut pelajaran sampai jam 13:20. Lalu pulang ke rumah. Sampai di rumah 13:45 bergegas mandi, ganti baju, makan dan tidur sampai sore jam 4. Setelah bangun jam 4 saya bermain HP sampai jam 6 dan sholat maghrib dan lanjut lagi bermain HP, makan, lalu sholat isya, terus bergegas tidur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Hafiz. Selanjutnya apakah ada lagi? Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Rita. Saya di rumah. Dan di sekolah jadi pada jam 05.00 sampai 06.00 saya sholat subuh dan persiapan sekolah. Jam 07.00 sampai 14.00 sekolah dan pulang sekolah. 14.00 sampai 14.30 saya berberes karena saya pulang dari sekolah. 14.30 sampai 16.00 saya biasanya waktu istirahat saya. Jam 16.00 sampai 19.00 saya membantu orang tua dan sholat. Oke, terima kasih Intan. Selanjutnya apakah lagi? Ada yang lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava. Saya ingin memberitahu kegiatan sehari-hari saya. Jam 4 pagi sampai jam 5:30 saya bangun dan sholat subuh serta menyiapkan baju dan buku tulis. Jam 6 saya berangkat sekolah. Jam 6:30 saya belajar di sekolah sampai jam 9:10. Jam 9:30 saya kembali belajar sampai jam 12:10. Jam 12:30 saya kembali belajar dan pada jam 2 saya pulang. Jam 2:30 saya bermain HP. Jam 3 saya sholat. Jam 3:20 saya membaca buku sekitar 10 atau 20 menitan. Jam 3:40 saya kembali bermain HP. Jam 6 saya sholat. Jam 6:30 saya membaca Al-Quran. Jam 7 saya kembali sholat. Jam 7:10 saya bermain HP sampai jam 10 dan jam 10 saya tidur. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dava. Oke, selanjutnya apakah lagi ada yang mau?
7 sampai jam 9:10 saya belajar, dan 9:10 sampai 9:30 saya mulai istirahat. 9:30 sampai 11:30 pelajaran 3 dimulai. Jam 12 sampai jam 12:30 sholat dan istirahat kedua. 12:30 sampai 13:20 pelajaran 4 dan pulang. Jam 2:30 dan sampai 4:30 saya memulai eskul. Jam 15:40 sampai rumah sholat dan mandi. Jam 5 sampai jam 6 saya istirahat, sholat serta membereskan buku. Pada jam 7 sampai jam 8:30 saya sholat, makan, istirahat, dan akhirnya tidur. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Prisya. Kegiatan kalian itu sangat produktif kan setiap harinya. Oke, karena tadi kalian udah presentasi, ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa manfaat dari manajemen waktu? Manfaat manajemen waktu ada 4, yaitu 1. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas. 2. Meningkatkan profesionalitas individu. 3. Berkurangnya stres akibat tekanan kerja. 4. Terciptanya keseimbangan pribadi. Oke, betul. Terima kasih Maesa. Oke,